Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat intelektual muslimah. Jumpa lagi dalam program Suara Pakar untuk Perubahan. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup menarik, yaitu pembangunan industri strategis. Sudah ada bersama saya di sini seorang pakar juga dosen di bidang ekonomi. Beliau adalah Ibu Caria Ningsih, SEMSI PhD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait dengan industri strategis Bu, apa sih yang dimaksud dengan industri strategis, dan mohon digambarkan realitas kebijakan ekonomi terkait dengan industri strategis pada hari ini seperti apa? Iya, baik ya Bu Asri dan akhwat kita semua. Terkait dengan industri, terlebih dahulu mungkin saya sebelum kemudian ke industri strategis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan industri itu sendiri gitu ya? Kalau kita merujuk dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, di situ pemerintah mengeluarkan beberapa definisi gitu ya. Salah satunya apa itu industri dan apa itu industri strategis gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan industri itu sendiri itu tidak lain adalah suatu kegiatan ekonomi gitu ya, dalam rangka mengolah bahan baku atau barang-barang industri untuk kemudian menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk nanti di dalamnya ada jasa industri, itu masuk dalam ruang lingkup industri gitu ya. Nah nanti kan industri ini bisa bermacam-macam karakteristiknya, termasuk nanti kepemilikannya, ada kepemilikan individu, ada yang kemudian menjadi kepemilikan personal atau perusahaan, nanti juga ada yang menjadi kepemilikan negara. Nah dari berbagai bentuk gitu ya industri tadi, nah kemudian dirumuskan ada yang namanya industri strategis gitu ya. Kenapa perlu ada industri strategis? Karena memang ini dianggap penting gitu ya di dalam pembangunan ekonomi dari sebuah negara itu sendiri. Nah, kalau menurut definisi gitu ya, kembali dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tadi, yang dikatakan industri strategis itu adalah industri yang kemudian mencakup hajat hidup orang banyak, gitu ya. Termasuk kemudian juga di dalamnya adalah industri yang bisa memberikan nilai tambah kepada sumber daya yang strategis. Yang dimaksud dengan industri strategis itu sendiri itu adalah industri yang kemudian berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Termasuk juga nanti di dalamnya adalah industri yang mencakup, gitu ya, pengolahan sumber daya alam yang kemudian memiliki nilai strategis, serta kemudian industri yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, gitu ya, bagi sebuah negara untuk menjalankan kebutuhan rakyat seperti itu. Itu yang kemudian digambarkan sebagai industri strategis. Nah, bagaimana kemudian realitas ya kebijakan industri strategis yang ada di Indonesia hari ini? Ini menarik Bu Asri untuk kemudian kita diskusikan ya. Mungkin saya sifatnya akan flashback ya dari tidak hanya apa yang terjadi hari ini gitu ya. Karena kalau ditanya hari ini banyak orang yang bertanya ya, para pakar, sebenarnya industri strategis Indonesia itu apa gitu ya, dan bagaimana. Nah, saya coba mentelusuri ya dari fase-fase pembangunan ekonomi di Indonesia gitu ya. Setidaknya kemudian beberapa pakar itu mengkategorikan atau membuat 4 fase pembangunan industri yang ada di Indonesia. Jadi pada tahun di fase awal ya, khususnya pada fase Orde Baru itu sekitar tahun 1989, pemerintah itu menetapkan ada yang namanya Badan Pengelola Industri Strategis seperti itu, di mana kemudian Badan Pengelola Industri Strategis ini menaungi 10 BUMN industri strategis gitu ya. Ini saya sebutkan saja di sini gitu ya. Ada PT IPTN ya, yang kita tahu itu terkait dengan pesawat terbang, kemudian ada PT PAL terkait dengan perkapalan, kemudian PT Pindad terkait dengan persenjataan, kemudian ada Perum gitu ya, Dahana gitu ya, nanti terkait dengan bahan peledak, kemudian juga ada Perseroan, Krakatau Steel gitu ya, terkait dengan baja ya, kemudian juga ada PT Barata terkait dengan industri berat, PT Boma, PT Kereta Api, PT Telekomunikasi, dan kemudian juga PT LEN ya, yang kemudian terkait dengan elektrikal gitu ya. Dan selain itu juga pemerintah mengembangkan riset ya dalam naungan LIPI yang kemudian melakukan
upaya-upaya untuk pengembangan teknologi gitu ya di dalam negeri itu sendiri. Itu terjadi di fase Orde Baru, dan pada saat itu kita berhasil, Indonesia memiliki prestasi ya, dianggap prestasi, bisa kemudian membuat pesawat terbang gitu ya, yang itu cukup fenomenal, tidak kalah dengan pesawat Boeing gitu ya, karena memang secara teknologi gitu ya sampai hari ini industri yang paling berat dan rumit dan kompleks itu memang industri pesawat terbang. Jadi kalau udah bisa bikin pesawat terbang, itu bisa bikin mobil listrik, kapal dan lain sebagainya. Betul, seperti itu. Nah, dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi. Namun kemudian memang banyak juga pihak yang menganggap itu sebagai sebuah industri mercusuar gitu ya, dan dianggap secara pembiayaan itu tidak efisien gitu ya, memakan banyak biaya seperti itu. Akhirnya kemudian mulai ada semacam upaya-upaya untuk kemudian tidak bagaimana upaya untuk tidak memberatkan gitu ya anggaran negara pada saat itu. Maka masuklah gitu ya kita setelah itu di fase yang berikutnya ya, pada fase reformasi khususnya, karena memang pada saat itu terjadi krisis ekonomi gitu ya. Dan kemudian akhirnya Indonesia masuk dalam krisis yang cukup berat ya setelah Thailand gitu ya. Dan pada saat itu akhirnya kita harus berhutang gitu ya dengan IMF. Padahal kemudian itu sesuatu yang tidak menguntungkan gitu ya. Tapi ya itu yang akhirnya diambil gitu ya. Bagaimana akhirnya pada saat itu kita harus berutang dengan IMF, dan pada saat itu IMF menyaratkan gitu ya, salah satu syaratnya itu adalah agar pemerintah menghentikan proyek-proyek terkait dengan industri strategis gitu ya. Betul, termasuk mencabut subsidi gitu. Jadi dianggap industri strategis ini memakan biaya tinggi, sehingga kemudian itu harus dihentikan seperti itu. Nah ini yang cukup miris gitu ya, sehingga pada masa reformasi itu walaupun sudah ada semacam privatisasi ya, tadinya kan pada saat Orde Baru itu memang menjadi beban APBN, tapi pada saat reformasi itu sudah mulai dialihkan, ada yang namanya holding company yang kemudian menaungi 10 BUMN strategis tadi. Tapi itu pun pada saat reformasi ternyata harus akhirnya holding company itu dilikuidasi gitu ya. Termasuk pada fase berikutnya, fase ketiga di tahun 2002 gitu ya, itu Badan Pengelola Industri Strategis Nasional yang ada di Indonesia itu malah dibubarkan pada akhirnya. Dan kemudian memang beberapa pihak ya menganggap itu sebagai sebuah fase matinya gitu ya industri strategis nasional, karena memang setelah 2002 itu relatif Indonesia tidak punya gitu ya sebuah industri besar yang kemudian memang itu bisa cukup membanggakan lah, atau bisa menghasilkan produk-produk yang bisa berkontribusi gitu ya terhadap perekonomian itu sendiri. Yang ada hanya lebih kepada perusahaan-perusahaan perseroan yang menguntungkan ya, seperti misalnya PT Kereta Api, mereka tidak lagi fokus pada riset pengembangan bagaimana kereta api menjadi sebuah public transport yang massal dengan teknologinya, tapi lebih kepada bagaimana kemudian kereta api ini yang penting bisa menjadi sebuah perseroan menguntungkan. Termasuk juga PT Telkom, PT LEN dan lain sebagainya, mereka lebih difokuskan pada perseroan yang penting bisa menghasilkan keuntungan, tidak untuk menjadi bagian dari upaya pengembangan industri strategis itu sendiri. Nah, sehingga akhirnya kesini-sini kita bisa melihat industri yang ada di Indonesia lebih kepada industri-industri yang sifatnya konsumtif saja gitu ya. Bahkan akhirnya kita secara teknologi lebih banyaknya import gitu ya, tergantung dengan pihak luar kan seperti itu. Termasuk juga akhirnya bahkan di fase yang sekarang ya setelah 2010 ini kan bagaimana upaya-upaya privatisasi terhadap BUMN, termasuk juga BUMN dalam industri strategis ini begitu masif ya, sehingga akhirnya justru kayak Krakatau Steel saja dijual keluar, Telkom dijual sahamnya di luar. Ini yang kemudian memang akhirnya yang muncul saat ini ya, kita sifatnya seolah-olah industri kita itu hanya mengikuti apa yang menjadi tren dari pasar gitu ya, yang kemudian tanpa memiliki sebuah acuan sebenarnya industri strategis apa yang ingin dibangun. Nah menariknya ketika pada tahun 2014 gitu ya, itu kan
sebenarnya mulai disadari ya bahwa bagaimanapun sebuah negara, apalagi sebuah negara yang ingin memiliki kemandirian ekonomi, dia harus memiliki industri strategis, terutama nanti terkait dengan pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian barulah gitu ya di akhir ya di tahun 2014 itu kemudian DPR itu mengeluarkan sebuah ketetapan ya khususnya untuk industri alutsista gitu ya, persenjataan, maka kita tidak boleh untuk mengambil dari luar, tapi harus mengandalkan dari industri dalam negeri, dalam hal ini Pindad. Tetapi ya kita tahu sendiri gitu ya, karena sudah memang tergerus ya, terkerdilkan dari kebijakan-kebijakan yang ada, pada akhirnya memang kebutuhan teknologi persenjataan yang tinggi itu kita tetap tidak bisa sepenuhnya mengandalkan produksi dalam negeri gitu ya. Nah ini yang kemudian akhirnya menjadi satu hal yang miris ya, saya pikir gitu ya. Akhirnya saat ini seolah-olah akhirnya Indonesia tidak mempunyai sebuah strategi, strategi untuk industri yang strategis itu apa gitu ya. Seperti itu. Baik, tadi menarik sekali Ibu. Kalau kita bicara industri strategis, sebetulnya seandainya industri strategis ini dikelola dengan baik, artinya industri strategis ini mampu memberikan solusi atas banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini ya. Banyak hal, tadi transportasi umum, bahkan mungkin pertanian, kemudian juga masalah pengangguran dan kemiskinan juga bisa jadi harusnya teratasi kalau industri strategis ini dikelola dengan baik. Tapi tadi butuh pembiayaan yang besar. Nah, mohon gambarannya Bu terkait dengan pembiayaan industri strategis yang ada pada hari ini dan apa sih permasalahannya? Iya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kenapa kemudian kebijakan di awal ya industri strategis yang ditetapkan pada fase Orde Baru itu dianggap proyek mercusuar yang kemudian menghabiskan anggaran, itu karena memang kalau kita lihat karakteristik dari sebuah industri strategis ini, dia lebih kepada bagaimana menghasilkan gitu ya sebuah barang-barang modal yang kemudian nanti dari barang modal baik berupa nanti kan di sini kita lihat kayak PT Boma menghasilkan diesel dan peralatannya, kemudian PT Barata menghasilkan alat-alat berat seperti traktor, kren dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang kalau dilihat dari sisi keuntungan itu memang tipis lah ya seperti itu, tetapi membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Dan pada fase awal itu memang anggaran itu diambil dari APBN gitu ya. Nah, namun kemudian akhirnya dengan satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, terutama pada fase reformasi, karena memang tekanan juga gitu ya dari berbagai pihak gitu ya, yang menganggap itu sebagai pemborosan anggaran, maka tidak boleh lagi membebani APBN gitu ya, tetapi sifatnya nanti ada penyertaan modal pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan BUMN tadi. Kemudian dibuatlah ya tadi ya holding company dari 10 BUMN tadi, dan mereka sifatnya akhirnya menarik investor gitu ya dari luar untuk kemudian berinvestasi gitu ya dari proyek-proyek yang dilakukan oleh BUMN strategis ini. Nah, inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk sebagai jalan ya penanaman modal asing, termasuk juga di dalamnya ada privatisasi dari BUMN itu sendiri, itu dianggap sebagai sebuah solusi gitu ya dari pembiayaan yang ada. Nah, tapi sisi yang lain gitu ya, ketika pembiayaan itu melibatkan gitu ya pihak swasta terutama asing, tentunya mereka kemudian punya kepentingan gitu ya terhadap perusahaan yang kemudian ya mereka menyertakan modal di dalamnya gitu ya. Walaupun misalnya penyertaan modal pemerintah itu harus di atas 50% gitu, tetapi tetap secara pengendalian akhirnya tidak bisa sepenuhnya oleh pemerintah gitu ya, tapi dikendalikan oleh investor tadi gitu ya. Bagaimana ketika Krakatau Steel misalnya dibeli gitu ya oleh asing, ya kebijakannya kan menjadi berubah, tidak lagi untuk orientasi misalnya kebutuhan proyek-proyek infrastruktur dalam negeri, tapi ada orientasi ekspor yang lebih diutamakan misalnya seperti itu. Belum lagi juga ya tadi ya kepentingan kayak PT Pindad, PT telekomunikasi dan lain sebagainya, mereka akhirnya lebih pada orientasi yang penting perseroan ini menghasilkan keuntungan gitu ya, tidak lagi fokus pada
hal yang sifatnya memang menghasilkan produk-produk yang itu sebenarnya sangat bermanfaat dalam jangka panjang, tapi itu dianggap memberatkan, akhirnya orientasinya ke sana. Jadi kalau berbicara pembiayaan, ya itu tadi gitu ya, akhirnya ada semacam share dari pemerintah gitu ya, penyertaan modal, kemudian juga dari swasta untuk penyertaan modal gitu ya. Selebihnya juga ada pembiayaan yang diambil dari hutang ya, terutama kalau dari pemerintah ya, ketika itu menjadi beban APBN itu diambil dari hutang. Nah, tapi kan itu akhirnya dicoba diminimalisir gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga inilah yang kemudian saya melihat ya sebagai hal, dan ini juga banyak ya pengamat ekonomi yang memperhatikan sebagai hal yang membuat akhirnya industri strategis kita itu seperti tidak punya kemandirian lagi gitu ya. Karena kemudian juga orientasi utama bahwa industri strategis itu harusnya berorientasi pada hajat hidup orang banyak, kemudian berorientasi pada menopang sumber daya alam agar bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai tinggi, tidak hanya sekedar mengekspor bahan baku mentah gitu ya. Itu tidak terwujud, apalagi bicara pertahanan keamanan gitu ya. Pindad itu relatif tidak hanya bisa mampu menghasilkan teknologi pertahanan keamanan yang bisa mumpuni untuk menjaga gitu ya negeri inilah, ibaratnya seperti itu. Jadi dari pembiayaan itu saya pikir juga menjadi sebuah hal yang krusial yang harusnya itu perlu dievaluasi juga. Ya, akhirnya mungkin kalau kita bicara strategis, harusnya kan bisa mewujudkan sebuah negara yang mandiri, kuat gitu ya, yang itu diperhitungkan di dunia. Kalau saya membayangkan seperti itu mungkin ya.